Halo semuanya, kembali lagi di podcast NNN Ngobrol Ngalur Ngidul bersama gua Roy. Dan di episode kali ini, kita sudah bersama Tada. Iya, Silakan perkenalkan diri. halo aku dia. Mungkin suaranya bisa dibesarin. Kecil banget suaranya soalnya. Halo aku dia. Oke, di sini kita bakal ngebahas lebih personal karena banyak banget nih pertanyaan dari beberapa temen gua dan teman Widya juga mungkin tentang hubungan kita yang udah hampir 3 tahun. Udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun dan kenal satu sama lainnya sekitar ya kurang lebih 5 tahun ya. Oke, di video kali ini nih teman-teman, kita bakal kasih beberapa pertanyaan untuk Widya yang pastinya perempuan pastinya yang bakal kita tanyain ke dia nih. Oke, jadi yang pertama dulu nih, menurut kamu nih, apa sih yang bikin hubungan seseorang atau hubungan kita deh bisa awet sampai sekarang gitu? Mungkin bisa diimplementasikan oleh orang-orang banyak di luar sana gitu. Apa sih yang ngebuat itu? Kalau dari aku pribadi, hubungan kita bisa awet tuh karena kita sama-sama percaya. Harus apa saya? Ya, terus kita misalkan biasanya kan kalau hubungan orang-orang tuh kalau lagi ribut, ini yang jadi pemicu terbesar seseorang tuh hubungannya kayak udah. Dadah gitu. Karena Karena pas lagi ribut mereka gak bisa nge-handle itu dengan baik. Misal kayak emosinya terlalu meledak-ledak. Jadi kalau dari kita berdua biasanya kalau kita lagi ribut, dua-duanya egonya lagi tinggi. Biasanya salah satu itu nyoba untuk ngalah dulu. Kayak gitu. tapi biasanya meskipun kayak gitu guys, meskipun ada salah satu pasangan yang kalah, biasanya lebih baik ya pasangan lainnya sangat tahu pasangannya egonya lagi ditahan, pasangan lainnya juga minta maaf. Misalnya ego gua nih lagi tinggi nih, terus Widya ngalah, misalnya udah aku maaf ya sayang kata Widya, terus nanti gua kayak ya udah aku juga maaf ya sayang gitu. Jadi ketika kalian tahu nih pasangan kalian egonya lagi tinggi, ya kalian yang ngalah. Terus yang tahu nih ya kalau misalnya pasangan satunya lagi ngalah nih, ya minta maaf juga gitu. Jadi sama-sama minta maaf gitu. Tapi menurut tambahan ya, menurut aku kenapa kita bisa sampai sekarang selain komunikasi, itu kan komunikasi penting pasti, tapi ada juga kita jarang komunikasi loh. Sebenarnya kita tuh bisa disebut karena komunikasi kita ya udah kayak gitu-gitu doang gitu, kita nggak pernah TikTok ya, jarang banget TikTok ya, hampir nggak pernah TikTok gitu. Tapi apa yang ngebuat kita bisa ngerti satu sama lain karena adalah tingkat toleransi kita. Tingkat toleransi gua ke Widya, Widya ke gua gitu, itu tinggi banget. Nah, pertanyaan toleransi ini nyambung nih ke pertanyaan gua nih, Wid. Banyak yang bilang kamu itu nggak cemburuan. Nah, itu emang dari dulu begitu atau kamu tuh udah percaya sama pasangan kamu? Salah. Aku dulu cemburu banget. Dia jalan, misalnya dia nge-follow cewek aja aku langsung cemburu. Atau kayak dia ngobrol doang nih sama cewek, aku pasti langsung cemburu waktu itu. Cuman setiap kali aku cemburu atas apa yang dia lakukan, aku kan suka bilang kan, bersyukurnya adalah dia selalu ngasih penjelasan ke aku, dan penjelasan itu masuk akal. Jadi kayak aku bisa menerima gitu. Aku oh iya juga ya, kapan juga cemburu ya, bener juga gitu. Make sense, Iya, penjelasannya make sense. penjelasannya make sense gitu, masuk akal. Nah, setelah aku pikir-pikir, ternyata setiap apa yang dia lakukan itu ternyata Ada alasannya? ada alasannya. Nggak hanya cuma kayak oh ya udah gue follow cewek ya karena emang gue mau aja, tapi ternyata bukan, ada alasan lain lagi gitu di balik kita. Yes. Akhirnya kayak oh ya udah bener juga gitu. Dan juga kalau untuk cemburu misalnya kayak apa ya sih, Paling sering ya misalnya gini deh, ini mungkin bagi orang gini, tingkat micro cheating kamu tuh kenapa lebih atas dibanding orang-orang gitu, jadi lebih rendah gitu. Misalnya orang lain sebut oh itu micro cheating, tapi kamu itu biasa aja. Misalnya contoh, misalnya ngobrol atau misalnya bercanda flirting ke lawan jenis gitu kan, bagi orang lain pasti langsung kayak oh itu micro cheating. Tapi kan aku kan suka kayak gitu kan, kamu juga tahu kalau misalnya aku suka flirting bercanda ke cewek lain. Nah itu kenapa kamu masih nggak sebut itu micro cheating, itu kamu masih ngerasa kayak udah biasa aja gitu, itu kenapa? karena aku tahu ya dia orangnya emang bercandaan, jadi kayak oh ya udah emang bercanda gitu. Jadi kayak gak usah dibawa serius ya, hidup ini butuh yang namanya candaan Banget. Itu dia guys. Terus pertanyaan selanjutnya nih, menurut kamu ya, apa sih kebiasaan kecil nih yang bisa kita lakuin tapi itu tuh jadi
yang ngebuat hubungan kita tuh sehat dan nyaman gitu. Kebiasaan kecil aja yang buat kamu tuh bisa nyaman dan ngerasa hubungan ini masih sehat kok gitu. Itu kenapa tuh? Sering ngabarin. Ya, jadi kalau mau apa-apa dia sering ngabarin. Mau ngapain aja, hal kecil kayak dia mau ke bawah ke dapur, dia ngabarin. Itu hal kecil yang bikin kamu aman dan nyaman gitu ya. Nah, sebentar ya. Kalau misalnya kita lagi marah-marah, lagi emosi satu sama lain, itu kenapa kita tuh lebih milih ngobrol untuk menyelesaikan suatu masalah dibanding marah-marah gitu? Itu kenapa tuh? Karena ya marah-marah gak ada gunanya, capek juga, aku gak suka marah-marah jujur. Jadi lebih baik egonya direndahin. Dan dulu selesaiin, karena jujur aku gak suka ribet guys. Jadi kalau sebisa mungkin itu bisa dibenerin, langsung aja gitu. Soalnya aku kalau ribut tuh pasti berpengaruh ke kehidupan aku di real life gitu. Jadi kayak aku gak mau aku ribut sama orang, dan itu juga berpengaruh ke kehidupan aku di real life. Misal kayak aku lagi kuliah, misal aku lagi ribut, aku gak bisa fokus di kelas gitu. Jadi makanya sebisa mungkin ya udah selesai dulu secepatnya gitu, karena aku gak suka ribut. Jadi mungkin buat pasangan lain di seluruh sana, kenapa kalau misalnya nanya kan, soalnya suka ada yang nanya nih ke gua kayak, kenapa sih Roy lu sama Widya tuh nggak pernah ribut, atau mungkin bisa dihitung jari dalam ributnya? Itu alasan tadi. Kita sebenarnya sering ribut teman-teman, cuman nggak lama ributnya. Mungkin bisa kita ribut 10 menit kemudian udah selesai, 10 menit kemudian udah selesai. Ya udah, karena gitu doang. Karena ya tadi Widya bilang apa? Karena dia nggak mau ributnya ya kelamaan, karena itu bisa mempengaruhi real life dia, dan itu pun berlaku ke gua gitu. Kalau misalnya kita lagi ribut, ya kita langsung masalahnya selesaikannya langsung di situ gitu. Kita nggak pernah ada, kita kalau misalnya nggak gede-gede banget mah kita nggak pernah silent treatment ya. Kalau nggak gede-gede banget gitu loh. Jadi ya kita menyelesaikan ribut kita secepat mungkin supaya kita bisa back to reality lagi, bener kan? Benar. Supaya kita bisa back to reality lagi, kita bisa menjalani kegiatan kita sehari-hari biar lebih baik gitu. Jadi jangan terlalu dibawa pusing, ya itu kan? Jangan terlalu dibawa pusing. Enjoy. Nah, itu juga alasannya kenapa kamu tidak pernah membawa pusing hubungan ini gitu loh. Meskipun ya tadi kamu bilang kan, kita juga ada ribut-ributnya kecil, tapi nggak pernah kamu bawa pusing gitu. Kayak nggak pernah kepikiran kayak, aku harus yang menang nih dalam topik ini gitu. Itu kenapa tuh? Karena kalau ego tambah ego kan ya udah selesai gitu. Jadi harus ada yang kalah. Iya. Oke, itu alasannya, karena takut selesai sama ego. Jadi lebih baik kalah gitu ya. Iya. Nah, ini pertanyaan, kenapa kamu bisa ngalah sama cowok kamu? Itu loh pertanyaannya. Aku bisa ngalah. Ini harus panjang nih. Kenapa bisa ngalah? Pertama itu karena tadi aku gak mau ribet terlalu lama. Terus juga aku juga kan harus tahu ya, kalau emang aku salah ya udah aku salah gitu. Terus apa lagi? Kalau yang salah terus salah. Aku salah. Oke. Berarti ya trust aja gitu ya. Iya. Oke aja benar. Nah, menurut kamu nih, kenapa kamu tuh bisa misalnya ya, aku lagi main game, terus aku bilang, aku lagi main game nih, jangan lo ganggu ya, dan kamu beneran nggak ngeganggu aku gitu sampai seharian, kecuali kalau misalnya aku chat kamu baru kamu mulai chat aku lagi. Itu kenapa kamu bisa kayak ya udah ngebiarin aku dengan me time-nya aku gitu loh? Karena aku juga mau me time. Jujur, orang itu kan ingin punya waktu sendiri ya. Jadi kayak kalau dia mau sendiri ya udah aku biarin dulu sendiri. Aku juga sama, kalau aku lagi mau sendiri, aku juga mau sendiri gitu. Aku gak mau diganggu sama siapa-siapa, dan aku juga ngerasain kalau aku lagi mau sendiri terus diganggu sama orang, gak enak kan. Makanya ya aku melakukan hal tersebut juga Pak Rodi. Jadi kayak kita sama-sama orangnya suka me time, tapi ada waktunya kita mau bareng juga, tergantung. Terus kalau misalnya kamu lagi pengen bareng terus akunya pengen me time tuh, itu gimana bis? Pasti sering dong kejadian kayak gitu. Nah itu gimana sih antisipasinya? Kamu pengen bareng nih sama aku, pengen ngobrol sama aku, tapi akunya mau me time. Aku biasanya ikutan me time juga. Oh, ikutan. Entah itu kayak nonton film atau kayak dengerin musik, anything else, ngelakuin apapun yang aku
suka. Jadi nggak usah dibawa pusing. Kalau misalnya Remo mau me time, ya gue juga me time. Gitu. Iya. Kalau misalnya dia mau me time, aku juga mau me time. Jadi ya udah. Kalau misalnya dia mau bareng ya bareng. Kalau misalnya mau sama-sama me time, ya sama-sama me time gitu loh. Jadi kami berdua tuh lebih memprioritaskan jujur me time dulu, baru waktu bareng. Misalnya Widya nih mau bareng, mau ngobrol gitu. Tapi aku aja pengen me time. Ya gue bilang ke Widya, aku mau me time, lagi mau main game. Ya pasti Widya juga bakal menyesuaikan. Gitu pun sebaliknya. Kecuali misalnya Widya pengen bareng nih, nah kebetulan gue juga lagi pengen bareng gitu, pengen ngobrol gitu. Nah baru deh kita ngobrol di situ. Itu kenapa kita tuh kadang chatnya tuh misalnya jam 2 ngabarin, nanti baru dibahas lagi jam 4 karena mungkin lagi ngurus kuliah, lagi ngurus tugas, tiba-tiba aku lagi tugas. Nah itu tuh kenapa kalau misalnya aku telat ngabarin kamu, selama aku ngasih alasan yang jelas kamu ya udah aja gitu. Misalnya tiba-tiba aku ngilang nih 5 jam, 6 jam, tiba-tiba kamu kemana sih, terus aku ngomong kayak ya udah aku lagi ngerjain tugas nih. Nah itu kenapa kamu ya udah gitu. Oke, kata aku gitu. Kenapa? Soalnya alasannya jelas. Alasannya juga misal kayak dia ngilang karena ngerjain tugas. Oh, ya udah dia ngerjain tugas. Gak ada pikiran Gak ada aneh-aneh lain. pikirannya lagi. Berarti balik lagi ke Beneran? awal ya. Iya. Kepercayaan tuh penting banget ke pasangan gitu ya. Kenapa kamu bisa percaya aku? Panjang nih. Karena sejauh ini omongan kamu bisa dipegang. Semuanya. Ya. Karena kalau boleh tahu, kasih tahu dong. Kapan aku jarang banget janji ke Widya guys, tanya Widya, ya kan? Ya. Dia tuh, aku tuh nggak pernah, aku tuh jarang banget buat bikin janji-janji gitu. Selalu ngasih realita yang pahit. Misalnya apa ya? Misalnya apa ya yang lumayan relate? Misalnya contoh misalnya ada keinginan, misalnya ya contoh ya, ada keinginan misalnya nikah, ngundang 2.000 orang atau misalnya di gedung yang mewah. Gue nggak bakal ngejanjiin kayak oh iya aku sayang sama kamu, aku janji kok bakal ngelakuin itu. Gue tuh nggak pernah gitu. Gue bilang kayak ya kayaknya nggak masuk logika deh yang kalau misalnya gue kasih realitanya gini nanti Widya terima itu gitu loh. Jadi apa yang Widya kasih, ekspektasi Widya itu tuh biasanya gue kasih realitanya teman-teman, karena gue jarang banget ngasih dia janji-janji manis, karena setiap gue ngasih janji itu pasti hampir 100% ya, 100% pasti ditepatin. Sampai saat ini ya, sampai 3 tahun ini gue sama Widya, setiap janji gue tuh selalu ditepatin tanpa terkecuali. Ya meskipun janjinya dikit, tapi kan ditepatin semua. Lebih baik banyak dibanding gak ditepatin, lebih baik dikit kan ditepatin. Benar. Nah, menurut kamu nih, kenapa kamu tuh nggak suka ngungkit-ngungkit masa lalu? Bikin sakit hati. Aku gak suka sakit hati. Aku gak suka bikin diri aku sendiri sakit. Jadi kayak, oh ya udah, buang. Baik aja gitu. Bye. Gitu ya. Goodbye. Terus mengenai misalnya kemarin misalnya aku mau minta maaf ke mantan aku gitu. Itu kenapa kamu memperbolehkan aku buat mencoba berusaha meminta maaf kepada si mantan aku tersebut? Harusnya kan secara logika cewek-cewek lain secara normal ya, secara umum ya ngapain lu minta maaf ke cewek ke mantan lu yang dulu gitu, tapi kamu malah mendorong aku buat udah kamu minta maaf ke si ini gitu loh. Itu kenapa tuh? Karena ya POV-nya dari dia kan pernah ceritain tentang mantannya ini, dan menurutku juga dia emang salah ke mantannya. Jadi kayak aku mau dia juga minta maaf dan dimaafin sama mantannya, karena aku gak mau orang lain kayak nggak suka sama hubungan kita. Kayak aku gak mau orang lain ngedoain yang gak sama hubungan kita. Jadi kayak takutnya tuh dia belum minta maaf sama mantannya, terus dia seneng-seneng sama aku, terus takutnya mantannya juga kayak ih ini orang dulu nyakitin gue tapi dia tapi seneng-seneng sama pacarnya sekarang. Takutnya mikirnya gitu guys. Jadi kayak lebih baik minta maaf dulu, selesai dulu sama mantannya, karena takutnya tuh berdampak buruk sama hubungan kita. Betul banget guys. Dan kenapa kamu tuh lebih kalau misalnya ada cewek yang suka sama aku nih, kamu bakal nyalahin si cewek tersebut apa nyalahin si cowoknya? Kalau ada cewek suka sama aku, kamu bakal nyalahin si cewek tersebut atau akunya? Yang pertama kamu, wah ini yang ini yang salah nih gitu, tanpa tahu ceritanya ya. Tergantung, kalau dia yang nggak respon ya dia yang salah. Jadi kamu bakal jarang banget buat nyalahin si cewek. Jarang, kecuali kalau emang si ceweknya kayak dia udah tahu kamu punya pacar, terus dideketin terus-terusan mepet. Nah itu baru. Terus tapi kalau kamu nggak ngerespon,
ya salah si ceweknya. Tapi kalau kamu yang ngerespon, ya dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tapi kalau misalnya aku bilang aku nggak punya pacar, Kamu apa? kalau misalnya aku bilang aku nggak punya pacar nih, ya kan siapa yang salah tuh? Wajar. Terus terakhir nih, apa pesan kamu buat cewek-cewek yang merasa apa pesan kamu buat hubungan-hubungan di luar sana yang dalam tanda kutip sering ribut, sering apa gitu, sering punya maksudnya sebenarnya bagi kita berdua nih ribut tuh bukan suatu masalah sih ya. Ribut tuh suatu cara kalian buat tahu pasangan kalian cara menghadapi masalahnya tuh kayak gimana gitu. Kayak misalnya Widya nih sering ribut sama gua bisa yakin banget Widya saat nanti misalnya gua menikah sama Widya, dia tuh bisa apa namanya problem solving dia, cara dia Ya sih. menyelesaikan suatu masalah itu tuh baik banget karena ya gue ngelihat kalau misalnya gue ribut ya dia gimana responnya gitu. Sebenarnya ribut tuh bukan suatu hal salah, kadang itu cara kita tahu pasangan kita lebih lanjut gitu ya, bener nggak? Iya. Nah itulah guys, jadi ya ribut sih nggak apa-apa ya, tapi ya udah kayak tadi ribut terus nggak lama kemudian baikan, ribut nggak boleh baikan, itu nggak apa-apa. Secepat mungkin selesai. Ya karena kita berdua nggak mau ribet, kita berdua tuh orangnya nggak mau ribet, kita berdua tuh nggak mau punya masalah, kita berdua maunya hidup tenang, makanya setiap kita punya masalah langsung kita selesaikan hari itu juga tanpa terkecuali. Tapi saat kita lagi nyelesain masalah, biasanya kita tuh bakalan off dulu di dunia nyata biasanya. Kayak kita, kamu gitu ya, misalnya lagi ada masalah sama aku nih, terus kamu langsung mengudahkan dulu nih yang di real life, kamu fokus dulu ke masalahnya. Apa bisa jalan berbarengan? Enggak sih. Bisa jalan berbarengan berarti. Oke. Jadi gitu guys. Jadi menurut gua hubungan yang sehat. Nah, hubungan sehat yang bagi kamu deh. Terakhir, hubungan sehat bagi seorang Widya. Jangan cari-cari masalah. Satu. Nih, biasanya kan cewek suka cari masalah ya. Kayak misalnya nih cowoknya follow cewek lain. Mungkin kalau follow-nya kayak cewek-cewek tomboy gitu ya, cewek-cewek yang seksi gitu, mungkin bisa ditanyakan ke cowoknya kenapa. Dan kalau misal follow-nya tuh follow teman ceweknya, dan bagi aku loh, kalau teman cewek itu kan dia masih dalam lingkup pertemanan dan dari followan itu juga bisa jadi apa sih? Apa relasi? Iya, relasi. Jadi kayak kita nggak pernah tahu cowok kita ke depannya gimana. Siapa tahu dia membutuhkan pekerjaan dan info lokernya tuh ada si cewek itu gitu. Kalau udah akrab kan, bisa mempermudah gitu jadi. Satu. Terus juga saling percaya karena menurut aku kepercayaan itu suatu hal yang bisa membentengi suatu hubungan. Jadi kalau kita udah percaya sama pasangan, jadi kayak bisikan apapun di luar sana gitu ya, cuma kita kayak teman-teman kita ngebisikin yang enggak tentang cowok kita, kayak oh ya udah gue percaya aku sama cowok gue percaya dia nggak akan aneh-aneh gitu. Dan yang dipercayain juga ya harus megang kepercayaannya gitu, jangan kayak oh gue udah percaya sama lo tapi lo nya gak bisa megang kepercayaan gue gitu. Jadi kayak harus saling berpegangan kayak gitu. Itu ada satu pertanyaan yang menarik ketika kamu bilang di poin kedua adalah apa namanya? Dan itu apa ya namanya? Yang pertama kan percaya, yang terakhir kan percaya. Yang kedua itu apa sebelum percaya itu? Jangan cari masalah. Oh iya, jangan cari masalah. Terus lanjut. Jangan cari masalah. Percaya. Ada tuh kalimat yang menurut aku tadi yang membuat aku, ini misalnya relasi. Nah, tadi relasi tersebut kan nggak banyak perempuan nih di luar sana yang misalnya ya si A nih cowok ini kan relasi aku, teman cewek aku. Kamu nggak boleh punya relasi cewek, kamu harusnya cowok semua. Nah, itu menurut kamu gimana tuh? Apakah itu lumayan bisa menghambat karir si cowok tersebut atau ya itu wajar gitu? Menurut aku agak menghambat ya, karena nggak semuanya relasi itu didapatkan dari sesama
cowok sama jenis ya. bisa sama jenis, bisa aja dari lawan jenis itu. Jadi selagi itu baik untuk kedepannya ya why not, kenapa kita harus cemburu akan hal tersebut gitu ya. Jadi jangan terlalu dibawa serius, jangan terlalu dibawa ribet. Jadi kayak gitu ya. Selagi mereka nggak cheating ya di depan di belakang, jadi ya udah. Oh ini kenapa, ini terakhir ya, kenapa toleransi cheating kamu tuh lebih luas, lebih apa ya, lebih renggang dibanding cewek-cewek wajar. Misalnya menurut kamu tuh cheating tuh segini nih, tapi bahkan menurut cewek lain tuh cheating tuh udah segini gitu loh. Contohnya ya itu tadi misalnya chat lawan jenis atau misalnya apa gitu, itu kenapa bercanda itu bagi kamu, kenapa itu tuh masih belum termasuk cheating bagi kamu, tapi bagi cewek lain tuh udah pasti udah marah-marah besar lah gitu kalau misalnya itu dilakuin sama cewek lain, dilakuin sama cewek di hubungan orang lain gitu loh. Aku juga awalnya gitu. Oke. Dulu aku gitu. Tapi makin sini aku belajar, Mulai mengerti. mengerti sifatnya dia. Dia kan suka bercanda, dia suka flirting ke cewek-cewek lain. Gitu. Jadi kayak aku, ya udah sih dia cuma bercanda doang juga. Terus juga si ceweknya juga nggak nganggap serius juga kan. Dia itu cuma kayak ya udah buat senang-senang aja. Dan buat disclaimer juga, flirting yang dipakai di sini adalah ketika gua tuh bisa udah kenal deket sama si cewek itu gitu loh. Kayak misalnya udah sering chatan, udah sering, oh ini si cewek ini tuh bercandaannya nyambung lah sama gua gitu. Nah biasanya baru udah gua kayak hai cantik gitu-gitu ke si cewek tersebut, karena ya karena kita udah deket, karena nggak mungkin juga tiba-tiba ke cewek nggak nowhere tiba-tiba hai cantik, itu bisa terkena pasal pelecehan seksual secara verbal gitu teman-teman. Dan ya mungkin episode ada yang mau sampaikan, kata-kata terakhir untuk perempuan-perempuan di luar sana yang nanti udah ya kata-kata terakhir ya. Udah ya. Oke, begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton episode kedua dari podcast NNN, ngobrol ngalor ngidul sama Ariel. Terima kasih semuanya, gua Roy dan Aku Media. see you next time in next episode. Mungkin bisa jadi Widya yang jadi MC-nya, bisa jadi gue jadi MC, kita nggak tahu. Terima kasih semuanya, gue doakan dan Widya juga adakan semoga hubungan kalian dengan cewek kalian, dengan cowok kalian semuanya berjalan dengan baik, semoga sehat dan sakinah mawaddah warahmah sampai ke pelaminan. Kalau gitu terima kasih semuanya, bye.